Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Jumat pekan yang kedua di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah, kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kajian online yang insya Allah rutin ya tiap hari Jumat seperti itu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Hari ini di luar hujan deras sekali kayak gitu ya. Dan kalau dalam rumah enaknya makan-makan, kemudian sambil tidur-tiduran ya kak. Gak mungkin ya makan sambil tidur, bukan sunnah Nabi itu ya kayak itu. Maksudnya enaknya ya kalau hujan gini keluar paling juga malas kehujanan kan gitu, ini ya di rumah kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau kita bisa mengisi waktu kita kayak gitu jam senggang-senggang seperti ini kayak gitu ya dengan kajian online. Semoga Allah menerima amal kita hari ini, amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, ini kalau suaranya saya agak kemeresek ya mohon dimaklumi ya, karena di luar sana lagi hujan dan deras sekali kayak gitu. Semoga suara saya masih bisa disimak dengan baik kayak gitu. Sebagaimana di jadwal tiap pekan yang kedua, kita jadwalnya adalah materi di sini ada kebaikan, yaitu kisah-kisah yang kita ambil kebaikannya dari kisah tersebut dari kisah-kisah yang ada dalam bukunya Najwa Husain Abdul Aziz seperti itu. Nah, adapun kisah kita hari ini yaitu terkait dengan kisah Nabi Adam, maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut kayak gitu. Ini ada kisah yang setelah saya baca itu ya Allah memberi kita petunjuk kayak gitu untuk bisa meneladani betapa sangat tawaduknya Nabi Sulaiman kayak gitu. Bagaimana kisahnya? Simak ya teman-teman ya sampai selesai. Kisah Nabi Sulaiman dan semut. Teman-teman pasti sudah tahu siapa Nabi Sulaiman. Sudah tahu belum? Kalau belum, kita kenalan dulu dengan sekelumit terkait dengan Nabi Sulaiman itu siapa kayak gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Shad ayat 30. Jadi dalam Quran surat Shad ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabana li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Shadaqallahul azim. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi ini Nabi Sulaiman, ayahnya seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Jadi dua-duanya ini termasuk nabi dan rasul teman-teman. Masya Allah ya, gitu ya. Kalau Allah mengaruniakan sesuatu kepada hambanya itu nggak hitung-hitung kayak gitu ya. Bapaknya nabi, anaknya juga nabi kayak gitu. Masya Allah. Dan ini kalau kita ingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau penutup para nabi, jadi tidak ada keturunan yang menjadi nabi kayak gitu ya. Tapi itu semua tidak mengurangi kemuliaan dari keturunan Nabi Muhammad SAW kayak gitu ya. Hasan Husain itu dalam sebuah diterangkan mereka adalah penghulu dari kalangan pemuda nanti di surga. Pemimpinnya kayak gitu ya, pemimpinnya kalangan pemuda di surga nanti kayak gitu. Masya Allah ya. Terus kemudian Nabi Sulaiman ini banyak sekali diberi karunia oleh Allah ya. Dia bisa menundukkan angin. Jadi angin itu bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Hal itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 81.
Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 81 itu Allah di situ berfirman yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Itu salah satu dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa menyuruh angin untuk bertiup sesuai dengan kehendaknya beliau. Kemudian berikutnya, Nabi Sulaiman juga diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa menundukkan setan. Setan bisa menjadi pekerjanya Nabi Sulaiman kayak gitu. Itu Allah terangkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 82. Selain di Quran surat Al-Anbiya ayat 82 terkait dengan Nabi Sulaiman itu bisa menjadikan para jin itu sebagai pasukannya atau dari kalangan setan menjadi pekerjanya kayak gitu, diterangkan pula dalam Quran surah Saba ayat 13. Jadi jin-jin ini bekerja untuk Nabi Sulaiman teman-teman ya. Ada yang bertugas membuat gedung-gedung, patung-patung, piring-piring, ada juga yang menyelam di lautan. Nanti di lautan bisa dalam ayat yang lain itu terangkan mencari mutiara-mutiara, ya bertugaslah apa yang ada di lautan kayak gitu untuk mengambil sumber kekayaan alam yang ada di laut, ataupun tugas lainnya yang Nabi Sulaiman perintahkan kayak gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Terus kemudian Nabi Sulaiman juga bisa mengetahui bahasa burung kayak gitu ya, juga binatang yang lainnya, diantaranya burung hudhud, semut, dan juga binatang-binatang lainnya. Nah, hal itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 16. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Naml ayat 16 itu berfirman yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Jadi teman-teman ya, jadi Nabi Daud itu kan, kalau teman-teman buka dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 146 ya, 246 itu sampai 251 itu kisahnya tentang Nabi tentang Jalut, Nabi Samuel dulu ya, terus ya Nabi Samuel, kemudian diangkat raja namanya Talut oleh Allah, kemudian pemimpin Bani Israel, kemudian mereka berperang dengan Jalut seperti itu ya. Terus kemudian nanti yang bisa membunuh Jalut itu adalah Nabi Daud kayak gitu. Terus kemudian Nabi Daud itu setelah Talut meninggal kayak gitu ya, kerajaan itu diserahkan kepada Nabi Daud kayak gitu. Dan kemudian Nabi Daud memiliki anak Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman ini juga melanjutkan kekuasaan dan kerajaannya Nabi Daud kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman seperti itu. Dan di akhir kehidupan Nabi Sulaiman ini teman-teman, tidak ada yang mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman kecuali setelah tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan oleh rayap. Yaitu bahkan setan-setan itu, jin-jin yang bekerja kepada Nabi Sulaiman itu tidak mengetahui bahwasanya ruhnya Nabi Sulaiman telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saba ayat 14. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan sedikit terkait Nabi Sulaiman alaihissalam kayak gitu ya. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman kayak gitu, maka Allah berfirman dalam Quran surah Saba ayat 14 itu, maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rakyat yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi kan jin-jin ini jadi prajuritnya dari pekerjanya Nabi Sulaiman, tapi bukan dalam untuk kemaksiatan teman-teman, dalam hal ya mempekerjakan apa-apa yang sekiranya dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam seperti itu. Nah, itu sekelumit kenalan kita dengan
Nabi Sulaiman alaihissalam kayak gitu ya. Nah sekarang kita ambil kisahnya ya. Jadi ini ada kisah khusus Nabi Sulaiman dengan semut, itu juga diterangkan dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19 kayak gitu ya. Tapi ini bukan kisahnya semut yang ada dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19 itu teman-teman, tapi ini kisah yang lain kayak gitu. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut kayak gitu ya. Jadi ini dikisahkan suatu hari Nabi Sulaiman ini tengah berbaring. Ya, namanya semut itu kan berjalan bisa di mana-mana kayak gitu ya. Kita aja layah-layah di kursi kadang-kadang juga bisa dihinggapin semut kayak gitu. Kita lagi berdiri bisa jadi kaki kita juga digigit semut. Kita lagi berdiri kadang-kadang kejatuhan semut juga bisa kayak gitu ya. Kita mau makan tiba-tiba makanannya sudah dikerubungi semut juga bisa. Jadi semut itu sebagai salah satu makhluknya Allah bisa ada di mana-mana kayak gitu ya. Jadi ini seekor semut itu berjalan di dadanya Nabi Sulaiman. Nah, kalau teman-teman gimana ini? Kalau Nabi Sulaiman itu melihat semut berjalan di dadanya, beliau langsung bereaksi. Namanya juga Nabi Sulaiman seorang manusia juga ya. Maka beliau itu langsung mengambil semut itu dan melemparkannya jauh semut itu. Jadi diuncal nih kayak gitu. Bukannya dibunuh semutnya itu, tapi diuncal nih. Diuncalkan tempat dilempar kayak gitu. Kira-kira kalau teman-teman gimana? Dilempar atau langsung dicites? Gitu dicites. Langsung dibunuh. Ini oleh Nabi Sulaiman dilempar, tidak dibunuh kayak gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Sekali lagi ya teman-teman, sebenarnya semua makhluk itu punya bahasa, bisa ngomong. Seandainya kita oleh Allah diberi kemampuan untuk mengetahui bahasa binatang, kita akan mengetahui bahasa-bahasa mereka itu. Nah, Nabi Sulaiman inilah yang diberi karunia oleh Allah bisa mengetahui bahasa binatang, sehingga ketika setelah dilempar tadi itu, semutnya tadi itu marah teman-teman. Ya, dia merasa disakiti, dilempar kan sakit ya, terpental kayak gitu ya, numbruk tanah, dilempar jauh kayak gitu ya. Sedangkan Nabi Sulaiman dihinggapin di dadanya kayak gitu ya. Kemudian apa kata semut itu? Wahai Nabi Allah, mengapa kamu lemparkan aku dengan begitu keras? Apakah kamu lupa bahwa pada hari kiamat nanti kamu akan berdiri di hadapan pencipta segala kerajaan, yaitu Tuhannya langit dan bumi, yang maha adil, yang maha mengambil hak orang yang dizolimi dari orang yang menzolimi? Itu bahasanya semut. Nabi Sulaiman bisa ngerti karena dia oleh Allah diberi karunia bisa memahami bahasa semut. Semut itu marah teman-teman ya. Kemudian apa yang terjadi mendengar omongannya semut tadi itu? Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu pingsan teman-teman. Pingsan kayak gitu. Coba kita ingat-ingat. Teman-teman yang sudah memiliki keturunan, yang sudah memiliki anak, mungkin sudah berapa kali nyewol dan sebagainya anaknya menyakitinya. Ketika anak-anaknya marah kemudian mengingatkan dengan Allah, mengingatkan dengan neraka, pingsan enggak kayak gitu ya. Kadang-kadang kita menasihatin orang diingatkan dengan neraka, ya bebal aja, enggak ngapa-ngapain, pingsan juga enggak, taubat juga enggak, tetap aja itu ya. Ini Nabi Sulaiman langsung pingsan teman-teman. Setelah siuman, ia pandangi si semut. Ternyata semutnya masih menunggu kayak gitu ya. Dan berkata kepada semut, maafkanlah sikap zolimku terhadapmu tadi. Ya Allah, Nabi Sulaiman lo minta maaf kepada semut yang telah dizolimi, dilempar dengan sekeras-kerasnya tadi itu. Karena Nabi Sulaiman merasa dihina gitu ya, kok dadaku dirambatin semut kayak gitu ya. Ternyata salah caranya kayak gitu ya, cara mengingatkan semut tadi itu. Jadi Nabi Sulaiman ini nabi yang oleh Allah juga dikatakan ni'mal abdu ya, sebagai sebaik-baik hamba tadi itu. Contohnya ini teman-teman ya, menyakiti semut aja dia minta maaf kepada semut. Tapi teman-teman simak ya,
Apa kata semut kayak gitu ya? Si semut itu menjawab, aku akan memaafkan perbuatanmu tadi dengan 3 syarat. Dengan Nabi, teman-teman, semut itu dengan Nabi masih tawar-menawar loh, perkara memaafkan itu. Dengan Nabi kayak gitu, apalagi kita sama manusia biasa yang sama-sama mungkin memiliki nafsu masing-masing seperti itu ya. Ini Nabi loh dikalahkan dengan semut, ibaratnya begitu. Hanya cuma mengharapkan kata maaf dari seorang binatang kecil, semut, yang itu hidupnya itu nggak beberapa bulan lamanya. Kalau saya pernah membaca dalam sebuah buku itu, masa hidupnya semut itu nggak sampai beberapa bulan, banyak itu nggak, hanya beberapa bulan, 2 bulan atau berapa bulan gitu loh masa hidup semut itu. Walam ya, nanti bisa teman-teman cek ya, apakah ingatan saya nggak lupa yang jelas, hanya beberapa bulan aja, beberapa hari kayak itu masa hidupnya semut kayak gitu. Kemudian Nabi Sulaiman tadi bertanya, sebutkan ketiga syaratmu tersebut kayak gitu. Ya Allah, saya pikir sih Nabi Sulaiman, kamu itu semut manen kayak gitu ya sama aku itu. Tak cites sudah mati loh, kayak ibaratnya gitu ya. Kalau kita mau nyites semut itu udah mati, selesai perkara. Enggak, ternyata Nabi Sulaiman itu mengejar 3 syarat itu apa kayak gitu, demi mendapatkan maaf dari si semut tadi itu. Ya Allah teman-teman, kenapa Nabi Sulaiman bersikap demikian? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 itu telah berfirman kayak gitu ya. Sebentar saya bagikan dulu suratnya. Nah, itu suratnya teman-teman. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya saya bacakan aja ya ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi ya, dabbah binatang ya, diartikan juga binatang melata kayak gitu, wala ta'iri yatiru, dan juga burung-burung yang terbang bijanahaihi, dengan kedua sayapnya, illa, kecuali umamun, mereka itu adalah umat-umat amsalakum, jadi mereka juga hamba-hambanya Allah gitu teman-teman. Jadi semua yang ada di bumi ini kayak gitu, itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang seperti itu. Ma farokna ya, tidak ada di situ, ma diartikan tidak ya. Farokna, kami lengah atau luput, fil kitabi, dalam kitabnya Allah, lauh mahfuznya Allah, min syai'in, dari sesuatu pun, summa, kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yuhsyarun, mereka dikumpulkan kayak itu. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir terkait dengan ma farotna sampai yuhsyarun itu diterangkan bahwasanya semuanya yang ada di muka bumi ini itu ada berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu pun dari semuanya itu yang dilupakan oleh Allah. Jadi semuanya diatur oleh Allah, rezeki dan pengaturannya kayak gitu. Baik itu binatang yang ada di binatang yang ada di daratan maupun ada di lautan. Jadi semuanya oleh Allah dikasih rezeki, diatur seperti itu. Makanya kita nggak pernah kan manusia itu ngasih makanan ke ikan-ikan yang ada di laut itu. Apa pernah teman-teman mendengar berita misalkan ada nelayan yang kemudian memberi makan ke ikan-ikan di lautan itu? Nggak ada, mereka hanya mengambil rezeki dari lautan itu berupa ikan-ikan itu ya. Semuanya sudah Allah yang mengaturnya itu. Jadi mereka juga umat-umat seperti itu. Dan kalau umat
maka mereka juga bertasbih kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Dan makanya ketika ada suatu hal yang kita salah memperlakukan binatang, itu termasuk kezaliman juga kayak gitu. Makanya kemudian Nabi Sulaiman sampai sedemikian ini mengejar maaf dari seekor semut kecil yang kalau kita pipes meninggal itu. Lanjut ya teman-teman. Terus kemudian apa syaratnya itu? Si semut itu berkata, syarat yang pertama adalah jangan kamu tolak orang yang meminta kepadamu. Lucu loh ini teman-teman, syaratnya itu loh, nasihat kayak gitu loh, nasihat semut kepada Nabi Sulaiman. Sesungguhnya orang yang meminta kepadamu adalah sedang meminta karunia Allah, maka jangan sampai kamu cegah karunia Allah kepada makhluknya. Jadi syaratnya yang disebut oleh Nabi Sulaiman itu, oleh semut itu kepada Nabi Sulaiman apa? Jangan kamu tolak orang yang meminta kepadamu, ya. Ya itu malah dinasehati loh. Ini Nabi dinasehati, diwasiati oleh semut kayak gitu ya, untuk mendapatkan maafnya. Kan kalau misalnya teman-teman disakiti oleh siapa gitu, mungkinkah kayak gitu kemudian syarat diampuni itu seperti ini? Kan bisa jadi syaratnya satu, kembalikan itu, lakukan ini, dan sebagainya itu lakukan yang terkait dengan apa-apa yang kemudian pernah diambil seperti itu, dan yang kedzaliman yang dilakukan seperti itu ya. Tapi ini semut enggak. Jadi syarat yang pertama, Nabi Sulaiman kalau ada orang yang meminta maka tidak boleh ditolak kayak gitu. Karena itu adalah orang yang meminta kepadamu itu adalah karunia dari Allah, maka jangan kamu cegah karunia Allah itu kepada makhluknya. Ya Allah, jadi saya jadi teringat dalam Quran surah Ad-Duha itu ayat 10 itu kan. Di situ juga Allah berfirman, wa ammasaila falatanhar kayak gitu ya. Dan adapun orang-orang yang meminta maka jangan kamu hardik kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang minta, kalau kita mau memberi kita beri, kalau nggak mau ya maaf tidak memberi, nggak kemudian berkata-kata yang tidak baik kayak gitu. Saya jadi ingat di pasar itu pernah teman-teman saya ketemu dengan orang yang meminta-minta gitu. Saya tanya dengan baik-baik, saya tanya, mohon maaf Bu, apa Ibu tidak punya modal untuk usaha? Wah, dia dengar kata-kata itu langsung, waduh, ternyata kata-kata gitu tuh nggak pas ya bagi beliaunya, malah sewot ngomong apa gitu, Masya Allah ya. Saya tidak ingin beliau itu dicakar-cakar nanti di hari kiamat wajahnya kayak gitu ya oleh dirinya sendiri karena dia meminta-minta. Karena meminta-minta itu haram hukumnya teman-teman, kecuali kalau memang dia itu benar-benar dalam sehari itu nggak ada sesuap pun yang bisa dia makan, tidak ada makanan yang bisa dia makan gitu. Kalau dalam waktu sehari itu masih ada makanan, maka sungguhnya dia nggak miskin kayak gitu loh ya. Jadi Islam itu sangat menjaga kehormatan umatnya kayak gitu, sehingga dalam hal meminta-minta itu pun dilihat benar kondisi syar'i yang sampai kemudian dia boleh meminta-minta seperti itu ya, gitu ya. Memang ya semoga umat Islam ini dimuliakan oleh Allah kayak gitu ya, dan mau memuliakan dirinya kayak itu dengan menjaga hal-hal yang itu akan merendahkan dirinya kayak gitu. Amin. Kembali lagi ke kisah semut ya. Terus kemudian apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah jangan tertawa berlebih-lebihan sehingga kamu terlena dengan dunia dan menyangka bahwa kamu telah menjalani semua tugasmu dengan baik di dunia ini, sehingga hatimu menjadi keras sedangkan kamu telah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kerajaan yang besar ini. Itu. Jadi Nabi Sulaiman itu kan benar-benar diberikan kerajaan yang besar sekali ya. Dia oleh Allah sampai kerajaannya itu kan kalangan prajuritnya dari kalangan jin, kalangan binatang ya, kalangan manusia kayak gitu loh, dan luas sekali kekuasaannya Nabi Sulaiman ya. Jadi oleh si semut diingatkan jangan kamu tertawa berlebih-lebihan, maksudnya itu jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki ini kayak gitu ya, karena sesungguhnya itu semua dimuliakan oleh Allah, pemberian dari Allah,
dan harusnya bersyukur, tawadu, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi saya jadi ingat Quran surah At-Taubah ayat 105. Sebentar ya teman-teman ya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 itu Allah berfirman di situ yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan kayak gitu. Jadi kalau saya buka dalam tafsirnya Ibnu Katsir, jadi Mujahid menjelaskan ini tuh sebenarnya seperti ayat yang bisa dikatakan seperti ancaman, maksudnya itu hati-hatilah wahai manusia kalau kamu bekerja atau beramal kayak gitu ya. Sungguhnya pekerjaanmu, amalmu itu akan ditampakkan oleh Allah di yaumul hisab kayak itu. Dan nanti Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin itu akan menyaksikan ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sembunyi-sembunyi kamu kerjakan maupun yang nyata-nyata kamu nampakkan di hadapan manusia yang kamu kerjakan seperti itu. Jadi ini nasihatnya semut ini ya mirip-mirip dengan ayat inilah kayak gitu ya. Itu mengingatkan Nabi Sulaiman kayak gitu, bahwasanya kamu jangan membanggakan diri kayak gitu dengan kerajaan yang besar yang Allah berikan. Kalau kemudian sampai sombong atau apa, nanti oleh Allah akan ditampakkan di hadapan manusia yang sangat banyak, dan di hadapan Rasul, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi itu syaratnya itu, masya Allah, saya tuh heran membaca kisah ini, kok ada semut yang seperti ini. Mungkin kalau semut itu bisa ngomong gitu ya, dia bisa jadi menasihatkan kita. Kalau kita kan banyak sekali sering mendolimi semut ya. Kadang-kadang semut yang makan di meja kita itu, yang merubung itu, dirubung, kita habisi semua yang merubung itu kayak gitu ya. Ya Allah gitu ya. Seandainya mereka bisa ngomong semuanya gitu, gimana nanti dia mau hisab, kita juga nggak tahu. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada binatang-binatang yang telah kita sakiti ya. Dan hati-hati bagi teman-teman yang punya hewan peliharaan, jangan sampai menyakiti hewan peliharaannya itu. Terus kemudian apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah jangan sampai kedudukanmu ini menghalangimu untuk menolong orang yang minta pertolongan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang sudah posisinya tertinggi ya, raja itu kan posisi tertinggi. Nabi itu kan juga posisi yang tertinggi. Maksudnya itu ya, kalau hanya raja aja kan di hadapan manusia, tapi kalau sudah nabi itu kan Allah langsung yang mengangkat seperti itu. Jadi posisi yang sangat mulia. Dan kita lihat misalkan Firaun itu, dia kan jadi raja. Gimana dia menggunakan kekuasaannya itu bukan untuk menolong manusia untuk kemudian dimudahkan dalam menyembah Allah, mengimani Allah, tidak. Malah kemudian menghadang manusia, menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan membunuh manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi itu 3 syarat yang disampaikan oleh semut kepada Nabi Sulaiman untuk mendapatkan maafnya semut. Dan ini kan pelaksanaannya itu nggak hanya seketika itu langsung dilaksanakan teman-teman ya. Jadi kan ini pelaksanaan itu ya sampai Nabi Sulaiman selesai hidupnya kan teman-teman. Nasihatnya semut, syaratnya semut ini kan, kalau misalkan syaratnya misalkan 1, kamu kumaafkan setelah kamu misalkan menyapu halaman rumahku, selesai disapu kan selesai, berarti dimaafkan. Nah ini enggak. Jadi syaratnya itu kan 1 tadi kan, meminta, kalau ada orang meminta jangan ditolak, terus kemudian jangan terbahak-bahak karena kerajaan yang telah diberikan, dan juga jangan kemudian kemudian tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itu kan pelaksanaannya itu sampai kapanpun kayak gitu, sampai Nabi Sulaiman wafat. Masya Allah. Jadi tuh gitu ya. Kalau dengan begitu kan akhirnya
maafnya itu masya Allah, maafnya itu ya Allah, saya itu masya Allah gitu, ada syarat dimaafkan seperti ini kayak gitu ya. Tapi ini menjadikan orang baik teman-teman. Akhirnya kan Nabi Sulaiman baik, berbuat baik kepada rakyatnya, berbuat baik kepada manusia yang lainnya, dan juga akan berbuat baik pada dirinya sendiri dengan tawaduk seperti itu. Nah, kemudian semut itu memaafkan baik di dunia maupun di yaumul hisab nanti kayak gitu. Masya Allah ya. Kemudian teman-teman mendengar persyaratan semut itu, Nabi Sulaiman berkata, insya Allah semua persyaratanmu itu akan aku jalani. Maka kemudian semut itu berkata, jika begitu aku telah memaafkanmu. Masya Allah ya. Jadi harus dijalani dan itu waktunya wallahu alam. Kalau sampai selesai kayak gitu kan. Ya Allah ya. Itulah kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut yang mengajari kita. Seorang nabi aja seperti itu ya. Orang yang beriman nabi kayak itu ya. Yang oleh Allah juga dijamin masuk surga kayak gitu. Dia memperlakukan semut sedemikian itu kayak itu ya, hewan kecil yang kalau kita pitek itu langsung meninggal. Ternyata mereka pun punya hak sebagaimana umat-umat yang lainnya untuk kemudian tidak disakiti dan juga tidak untuk didolimi seperti itu ya. Apalagi sesama manusia kayak gitu. Nah, demikian teman-teman kisahnya Nabi Sulaiman kayak gitu. Dan kemudian kebaikan apa yang bisa kita ambil? Kebaikan apa yang bisa diambil dari kisah ini? Tentunya dari kisah tadi itu sudah kita bisa menyimpulkan ya, bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan kayak gitu ya, atau telah berbuat jahat atau telah berbuat salah, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti itu, telah berbuat jahat kepada orang tersebut seperti itu. Makanya Allah memerintahkan hambanya untuk beristighfar. Istighfar itu kepada Allah. Artinya ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan kepada Allah, pelanggaran atas hukum-hukum syariatnya, atau meninggalkan perintahnya, atau kemudian melanggar larangannya, Allah meminta dia untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Pun demikian pula ketika seseorang itu berbuat salah kepada manusia yang lainnya, seperti itu. Maka ciri orang yang beriman kepada Allah, dia akan ringan untuk kemudian ya mengakui kalau dia misalkan berbuat salah atau kemudian berbuat zalim, dia akan mudah untuk meminta maaf karena dia akan takut dengan dosa yang selalu dia emban selama masa hidup dia kayak gitu, ketika tiada maaf dari orang yang telah disakiti atau kemudian telah ya didolimi seperti itu ya. Dan secara singkat zaman begitu ya, kebaikan yang bisa kita ambil mengajarkan kita untuk mudah meminta maaf dan mudah untuk kemudian memaafkan seperti itu, dan tidak sombong seperti itu ya. Jadi ciri orang sombong itu kan mengingkari kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika berbuat salah ya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang telah disalahi seperti itu. Kalau tidak berarti itu ciri-ciri orang dari yang sombong seperti itu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Demikian teman-teman, sudah jam 2 lebih dan berarti harus diakhiri kajol hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salah dan kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.